pada tanggal 27 pada tanggal 27 Maret 2025, tepatnya di kantor DPP Grip Jaya. Di situ saya sudah menyampaikan bahwa sudah dibentuk tim hukum khusus yang menangani saudara Fadel Al-Fajar Bajili. Itu sudah saya sampaikan, tapi barangkali wartawan dan masyarakat Indonesia kurang memahami secara diplomasi yang saya sampaikan. Tapi itulah sejatinya seorang lawyer yang profesional. Karena saya tidak ingin ada yang merasa tidak nyaman, terutama saya tidak ingin eh, Fadel, ya saya tidak ingin Fadel eh, tidak nyaman, saya tidak ingin keluarga Fadel, baik Pak Umar, Recording Martin, in Bintang, progress. Pipin, tidak nyaman. Begitu juga saya tidak ingin tim hukum yang saya pimpin juga tidak nyaman. Meskipun kalau kalian amati, itu bahkan sebelum terjadi penetapan tersangka dan ditahan terhadap saudara atau Ananda Fadel Al-Fajar Bajili, tim hukum yang sebelum saya, yaitu saudara Bangkit, saudara Nando, saudara Riki Hutasoid, saudara Ardi, kemudian saudara Raya, kemudian saudara Gui Rangga, ada 5 orang, bahkan 6, termasuk Nancy sebagai istri dari Ando, itu sudah menarik diri. Nah, tetapi karena saya adalah lawyer yang mereka minta dan saya menunjukkan bagaimana profesionalnya saya menangani kasus, sehingga saya tetap tugasi saudara Rahmat dan saudara Dodin Simbolon untuk tetap membantu Fadel. Dan kalau kalian cermati, begitu Fadel diperiksa hari terakhir sebelum penetapan tersangka dan ditahan, saya kan sudah pulang duluan itu. Saya kan pulang duluan, kemudian saya jelaskan ke media bahwa saya sudah tugasi Rahmat untuk mendampingi pemeriksaan Fadel sebagai tersangka dan atau Martin untuk untuk mendampingi, karena malam itu Martin minta diperiksa sebagai saksi dari pihak Fadel. Nah, jadi dari kalimat saya di depan media pada waktu itu saya sudah nyatakan bahwa saya dalam tanda kutip mulai kurang nyaman dan secara jujur memang kita kecewa terhadap pengakuan Loli yang pada akhirnya memang ternyata Loli itu berbalik, ya kalau boleh saya bilang ya 180 derajat gitu, atau mungkin merubah keterangannya 100%. Nah, jadi dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak ada menjadi beberapa kali ada, dari yang tidak ada aborsi menjadi ada aborsi. Nah, dalam konteks pusaran kasus ini, saya sudah menjaga Fadel lebih kurang 6,5 bulan. Sehingga sampai saudari Nikita Mirzani taruhan bahwa akan memberi 5 miliar kepada siapapun yang bisa menjamin bahwa Fadel Al-Fajar Bajili tidak tersangka dan tidak ditahan sebelum sebelum tahun baru 2025. Dan itu saya tantang. Itu artinya bahwa saya memahami betul konstruksi hukum yang
sedang berlangsung. Nah, balik ke cerita tadi, setelah Fadel dinyatakan tersangka, saya coba komunikasi lagi dengan semua tim hukum, termasuk Ando, termasuk Guy. Nah, tapi mereka ini kelihatannya, adik-adik saya ini yang tim hukum sebelumnya ini, ada semacam kekecewaan. Mungkin ya ini lebih pada aspek kurang nyaman sehingga pada waktu itu sebetulnya sempat diadakan pertemuan untuk membangun sinergisitas kembali antara Fadel, Martin, Bintang, Pak Umar dengan tim saya. Dengan tim saya yang pada waktu itu ada saya, ada Bu Ade, kemudian ada juga Ando, kemudian ada juga Nancy di salah satu restoran di Hotel Sultan Jakarta. Nah, jadi suasana ini karena saya katakan kepada mereka, kita tidak boleh langsung meninggalkan Fadel. Jangan dia dalam posisi sulit begini kita tinggalkan. Dengan segala macam argumentasi, karena mereka memang ternyata ada pernah perdebatan, sehingga mereka menarik diri tim hukum sebelumnya. Pun saya tidak menunjukkan kepada media sedikit pun bahwa saya yang all out dengan Rahmat, saya tugasi dengan Dolin dan teman-teman. Dan sampai hari ini hubungan saya dengan Bangkit, dengan Guy, dengan Ando dan lain-lain itu masih tetap solid dan bahkan Bangkit, Guy dan teman-teman itu masih berada di tim hukum untuk kasus yang sidang di PN Jakarta Utara. Jadi intinya bahwa sebenarnya kalau kalian cermati statement saya 27 Maret itu sebelum saya ke Malaysia itu sudah saya sebut bahwa saya, tim hukum saya, keluarga Bajide itu sudah rapat dan menunjuk tim hukum yang khusus membantu Fadel untuk sampai di persidangan dan sampai pada putusan. Tetapi saya sebagai seorang lawyer yang profesional, kemudian saya yang juga melaporkan NM, maka tetap saja kasus ini tidak bisa serta-merta lepas dalam pengertian karena itu satu rangkaian peristiwa kan, saya membela Fadel, tiba-tiba saya dimaki-maki oleh NM. Lalu saya laporkanlah ke Polres Metro Undang-Undang IT. Lagi saya ngurusi Fadel, tiba-tiba Loli lari dari safe house, nyari saya bawa ke Polres Metro, datang NM, ribut, dia pukul kepala saya, terjadi sobekan. Sehingga saya laporkan di Polres Metro yaitu penganiayaan. Nah, dua kasus ini benang merahnya ada di kasus Fadel. Nah, makanya saya sudah katakan bahwa untuk urusan saya dengan NM, kasusnya akan lanjut dan saya akan tetap speak up sampai dia tersangka dan disidang. Adapun kasus Fadel, kalau terkait dengan persoalan-persoalan yang saya ketahui, kemudian perkembangan-perkembangannya, bagaimana elaborasinya, masih ada sinkronisasinya dengan kasus yang saya laporkan terhadap NM, ya tentu akan tetap saya ulas. Tetapi untuk penanganan kasus Fadel, bahwa itu memang dari awal sudah saya sebut tanggal 27. Nah, inilah poin pentingnya untuk kalian pahami. Jadi ini semata-mata karena memang saya pun sibuk, ada kasus baru juga, saudara Pak atau Pak David Raharja yang sedang saya urusi di urusan perbankan di daerah Jakarta Pusat. Begitu. Ya, silakan. Silakan. Halo.
Jadi sudah 14 partisipan saya lihat nih. Halo? Halo? Bang, halo Bang. Kok lama responnya? Kok slow respon Halo kalian? Bang. Cepat dong responnya. Iya sinyalnya Bang. Bang, berarti bisa dikonfirmasi tim Enggak. Abang seperti Bang. Kalian kenapa kok slow respon? Kok lama banget baru menjawab pertanyaan saya? Hah? Halo. Kok lama banget baru menjawab statement saya? Halo Pak. Kenapa kok lama banget menjawab statement saya? Ini Bang, sinyal hilang Bang. Sinyal saya sempat hilang Bang ini. Iyalah, sekarang udah dengar nggak? Dengar. Jangan terlalu lama saya nanya dong. Harus tanya langsung ke respon gitu loh. Siapa? Bang, berarti dikonfirmasi tim Bang Rasman seperti Bang Rahmat ini masih menjadi bagian dari tim kuasa hukum Fadel ya Bang, bukan keseluruhannya ya Bang. Berarti hanya Abang saja yang tidak bergabung. Bukan. Tim hukum saya, tadi kan saya lagi di jalan, di telepon salah satu media, dikirimin statement dari Martin dan Bintang, pasca membesuk Fadel. Kan ditunjukin tuh ada surat pencabutan kuasa, benar kan? Dan itu Benar, adalah Bang. Dan itu adalah surat pencabutan kuasa dari saya. Itu dari saya. Dan surat kuasa tersebut hanya digunakan untuk kepentingan pembelaan hukum di peradilan atau sampai dengan P21 tahap 1 dan tahap 2 sampai pengadilan. Bila mana ternyata Fadel misalnya bisa dilanjutkan ke persidangan. Tapi kalau Fadel ternyata mungkin kalau misalnya itu terjadi, ya syukur alhamdulillah, misalnya dia ditangguhkan atau mungkin dia di SP3 karena dicabut laporannya oleh NM sebelum P21, kan bisa saja terjadi. Nah, tetapi untuk tim saya, Rahmat dan lain-lain yang ada di kuasa itu, karena ada Pak Lecumanan juga belakangan masuk, kemudian ada Ibu Eli Daneti dan lain-lain, itu semuanya saya sudah sampaikan untuk tidak bergabung. Biarkan tim hukum yang lain membantu Fadel. Tetapi jika diperlukan asistensi dari kami dan atau jika diperlukan pandangan hukum dari saya, karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Jadi bunyi surat di situ saya sebut itu kalimatnya secara hukum, secara kuasa hukum saya menarik diri. Ya, jadi secara kuasa hukum saya menarik diri dari proses penanganan perkara, bukan untuk di-up ke media surat kuasa dimaksud. Nah, kemudian kenapa saya bilang begitu? Karena saya tidak mau nanti jadi beban bagi Fadel. Karena ancaman hukuman Fadel ini kan lumayan besar, 15 tahun. Belum termasuk lagi yang urusan pasal mengetahui dan atau menyuruh melakukan aborsi. Jadi kalau diakumulasi itu kan ancamannya 19 tahun. Hampir sama dengan urusan dengan Nikita Mirzani yang ancaman hukumannya 20 tahun. Jadi itu posisinya. Dan saya minta agar keluarga Bejide, dalam hal ini Martin dan Bintang, untuk membaca surat yang waktu itu hanya dikerjakan oleh anak saya, Khalif, gitu. Karena saya waktu itu buru-buru ada kegiatan, kemudian Rahmat sudah ke Sidimpuan mengurusi pernikahan, kemudian anak saya Khalif itu hanya tulis tangan, kemudian diketikkannya, dan itulah apa adanya. Dan itu untuk kepentingan penanganan kasus Fadel yang tidak untuk diekspos kemana-mana. Maksud saya apa? Untuk orang
tahu bahwa karena kesibukan saya, karena kesibukan tim hukum yang lain, maka kita serahkan untuk tim yang lain membantu Fadel. Kira-kira begitu. Bang, tapi mungkin dari keluarga Fadel sendiri, update terbaru dari Fadel setelah Lebaran ini mungkin ada langkah-langkah apa lagi sih dari tim kuasa hukum Abang untuk kasus Fadel? Ya, kalau untuk langkah-langkah hukum, mungkin kalian bisa komunikasikan juga nanti ke keluarganya. Tetapi kalau dari kami, saya jelasin ya. Jadi tanggal 25, 26, 27 itu 3 malam itu Pak Umar, Martin, Bintang itu ketemu saya. Ya, mereka 2 kali datang ke rumah saya minta ketemu, dan saya waktu itu di luar karena banyak urusan saya nangani klien kan. Terus saya baru pulang tuh jam 11 malam. Mereka tunggui, barulah saya terima di dalam rumah, ada Bu Ade dan lain-lain. Nah, disampaikan, diskusi kita panjang lebar. Sebelumnya juga sudah bertemu di salah satu rumah makan di Gajah Mada, juga membahas yang sama. Ya intinya kita ingin Fadel ini dibantu maksimal, itu intinya. Dan saya mendorong, kalau memang ada orang lain yang lebih maksimal membantu Fadel, yang penting Fadelnya terbantu, ya monggo. Kita tidak ada masalah. Makanya saya keluarkan kertas itu secara hukum. Tapi tidak berarti membatasi saya untuk saya tidak berkomentar di kasus ini. Karena kasus Fadel ini sudah kemana-mana. Karena saya bela Fadel, saya dimaki-maki. Melalui media sosial saya laporin ke polisi. Karena membela Fadel, Loli lari ketemu saya bawa ke Polda, ke Polres Metro, saya dipukuli oleh NM. Kan nggak bisa lepas dari kasusnya. Nah, sedangkan kasusnya Pak Umar Bajide, itu dibicarakan ke saya kemarin itu, tidak ada pencabutan laporan. Nah, tetapi tadi saya lihat ada pencabutan laporan. Nah, kalau mereka cabut laporan, ya saya sudah sampaikan, komunikasikan ke kita. Nah, tidak ada yang melarang. Tapi ketika di rumah saya, Pak Umar, Martin, Bintang, ya itu kita kaji baik buruknya. Dan kita sudah sampaikan bahwa kalau dicabut, apa untungnya buat martabat Fadel? Kalau dicabut laporan Pak Umar, untungnya buat Fadel apa? Nggak ada. Ya, tapi kalau mereka juga tetap ingin mencabut, ya monggo silakan. Katanya sudah dikirim surat ke pihak penyidik, nanti saya akan cross check. Tapi kalau laporan saya terhadap Nikita Mirzani, Undang-Undang IT, pelanggaran Undang-Undang IT, pencemaran nama baik, dan penganiayaan itu lanjut sampai ke persidangan dan tidak ada toleransi di situ. Begitu. Bang, jadi kan abang kan awalnya kan sempat mau mundur tuh, katanya ada beberapa poin dan yang abang mau mundur. Terus kan yang pertama tuh kan masih ada poin-poin lagi apa? Awalnya apa tuh bang poin-poinnya bang yang abang pengen mundur? Ya, salah satu poinnya itu. Salah satu poin ingin mundurnya itu saya dan tim, karena kami waktu itu mulai curiga bahwa dugaan pasal yang disampaikan kepada Fadel, yaitu dugaan melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, atau dugaan pencabulan dan lain sebagainya, serta aborsi, itu teman-teman saya sudah mulai pada ragu. Oh, berarti Fadel ini tidak jujur ke kita. Bahasa-bahasa itu mulai ada. Nah, itu poin satu. Poin yang kedua, tiba-tiba kita dengar mereka mau cabut laporan. Sementara selama ini Pak Umar ini
dan Martin dan Bintang, bahkan Fadel sendiri kencang sekali. Kencang itu dalam pengertian, pokoknya kalau anak saya ditahan, kami nggak akan diam. Martin juga, sampai kita dengan tim itu selalu bujuk, jangan Pak Umar, jangan. Makanya lihat sendiri di media kan. Nah, kenapa kok tiba-tiba ada ruang untuk melaporkan Loli, tapi ruang itu tidak diambil. Nah, saya tidak akan berkomentar begini kalau misalnya kalian tidak tanya. Tapi karena dia sudah ngomong, dan saya dengarin sampai selesai, ya saya omongin apa adanya. Nah, jadi sebenarnya kami sudah lama ingin menarik diri. Tapi saya secara profesional tetap menangani, sehingga terjadilah pembicaraan antara saya dengan keluarga Bajide itu 3 kali berturut-turut di 3 malam terakhir. Dan kita baik-baik. Jadi Pak Umar, Martin, Bintang datang ke rumah, kita ngopi di rumah, bahkan kita makan di salah satu rumah makan, dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, ya memang benar kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum kita itu ya bisa dibilang kecewa. Kok tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya, karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya, misalnya kamu benar nggak ada nidurin? Kok ada om, gini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Ingat ya, ini bulan Syawal, kita baru saja memaafkan, jadi tidak boleh menambah, katakanlah membuat dosa baru. Karena dalam ajaran Islam yang saya yakini, ya kalau kita sungguh-sungguh khusyuk ibadah, Ramadan, puasa, itu diampunkan dosa dan kita kembali fitri, yaitu suci. Nah, jadi saya tidak mau ada benturan-benturan. Ini pun saya tidak menyampaikan secara vulgar kejadian ini. Mereka datang ke rumah saya 3 kali diskusi begini karena kita sudah sepakati untuk ini tidak di-up ke media. Tapi ternyata mereka up ke media tadi. Nah, mungkin karena walaupun misalnya statement itu tidak terlalu panjang, tapi intinya kedua belah pihak sudah saling memahami dan saling mengerti bahwa tim saya tidak lagi masuk ke ranah urusan penanganan perkara, sedangkan tim yang lain akan membantu dia tanpa di-up ke media terlalu vulgar. Jadi tadi itu ada kata-kata Bintang yang mengatakan kurang maksimal setelah ditahan. Ya, saya jawab, kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum saya mulai ragu bahwa Fadel ini berbohong, bahwa tim hukum kami mulai ragu bahwa keluarga Bajide mulai berbohong. Nah, tapi saya kan orangnya profesional. Saya tidak mau ini terlihat ke permukaan karena saya buat sehalus mungkin. Makanya sampai dengan saya berangkat tanggal 28, hari Jumat 28 Maret, dengan hari ini udah 1 minggu. Saya ketika 1 hari sebelum berangkat pun saya masih menyampaikan bahwa ada tim yang sudah kami bentuk untuk membantu Fadel. Nah, menurut saya yang harus dikonsentrasi oleh Pak Umar dan keluarga adalah agar yang mereka katakan bahwa lawyer yang sudah kita tunjuk itu untuk bekerja secepatnya. Karena kan janjinya yang saya dengar di depan Bu Ade dan ajudan saya Rizky, di rumah saya, ada Bu Umi juga di situ yang OB di kantor saya, dengar bahwa katanya si pengacara yang baru ini akan membantu berusaha meyakinkan bahwa Fadel ini akan SP3, akan ditangguhkan minimal bahkan SP3. Saya agak kaget juga. Dari mana ilmunya ya bisa SP3 kasus begini gitu. Setahu saya kalau SP3 ya dihentikan. Ya dihentikan itu ada dicabut laporannya. Itu pun kalau delik itu misalnya delik aduan. Tapi kalau delik umum beda kasusnya gitu. Jadi kalau saya itu saja, sehingga kami menganggap bahwa ya sudah, kalau ini berjalan paralel dengan baik, saya berupaya agar kasus ini
diurai dengan baik. Ada seorang Fadel, ada seorang NM, kedua-duanya sekarang sedang berada di tahanan, satu di Polres Metro Jaksel, satu di Polda Metro. Saya berharap kalau bisa mereka berdua ini berdamai supaya ya saling memaafkan di antara mereka. Saya sudah memaafkan NM, tetapi kasusnya ini saya semua dengan keluarga besar saya ikut 11 orang, ya ikut semuanya anak-anak saya, sehingga kita minta agar kasus NM yang saya laporkan sesuai dengan janji Kapolres juga ke saya. Ya, kenapa saya tidak gas lagi kemarin sebelum Lebaran? Karena saya ke Malaysia, kemudian tim hukum saya, Bung Lecumanan, sudah koordinasi dengan penyidik. Mereka bilang NM mau diperiksa nanti didampingi oleh Fahmi setelah Lebaran. Ya udah kita tunggu. Setelah itu gelar baru naik sidik, begitu. Jadi kasus ini, kalaupun saya tidak pegang dan tim hukum saya untuk menangani Fadel sampai dengan persidangan, ya tidak berarti saya tidak akan berkomentar, karena kasus saya dengan Fadel, kasus saya dengan NM nggak bisa lari dari kasus Fadel. Apalagi NM juga melaporkan saya di Polres Polda Metro Jaya, urusan katanya saya di situ membongkar atau membuka data pribadi. Begitu juga dengan laporan dia terhadap saya terkait dengan pengeroyokan. Walaupun kami sudah lihat videonya ketika diperiksa kemarin Bu Ade atau CCTV, nggak ada sama sekali pengeroyokan. Jadi itu, saya kira begitu. Oke deh Bang, mungkin yang lain mau nanya, cukup Bang. Kalau dari saya cukup Bang, segitu aja Bang. Ya. Ya. Ya udah Bang, makasih Bang ya.